juga oleh Jan dan Om Andreas di sini, ya. Yang menarik adalah nanti bahwa kita bisa berkontribusi di sini, berkontribusi di blockchain Cardano. Ya, dan kontribusinya adalah seperti mungkin yang pernah ikut di kelas-kelas saya, itu adalah karena ini adalah suatu public blockchain, Cardano itu public blockchain, maka nanti ujungnya adalah dari kita untuk kita. Kalau kita kontribusi, kita juga akan mendapatkan sesuatu. Simpelnya seperti itu, ya. Jadi untuk memulai itu semua, kita akan mulai dari dasarnya dulu, ya. Kalau boleh dibilang adalah ketika kita ngomong tentang apa sih ini, apa sih kok ada hal-hal seperti ini, maka kita akan mulai semua itu dengan teknologi, ya. Teknologi. Apakah layar saya kelihatan? Ya, kelihatan. Kelihatan ya? Oke, good. Ya. Kelihatan, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Jadi semuanya mulai dari adalah teknologi blockchain. Ya, kenapa kok ini semua bisa mulai? Kenapa kok bisa ada seperti ini? Ya, jadi semuanya ini adalah di dunia yang lain, dunia blockchain. Ketika ada teknologi baru sekitar 2008-2009 dimulailah yang namanya teknologi blockchain. Kalau pernah dengar mungkin namanya waktu itu adalah Bitcoin. Ya, semua orang mungkin kenal Bitcoin, cryptocurrency. Ya. Tapi produk itu ya itu hanya salah satu produk atau salah satu blockchain yang muncul di awal-awal, ya. Tapi terima kasih dengan Bitcoin, maka kita mengenal teknologi blockchain. Apa itu teknologi blockchain? Pada dasarnya adalah teknologi penyimpanan data. Teknologi penyimpanan data ini sungguh menarik. Kenapa? Karena dengan disimpannya data di dalam blockchain ini, maka kita bisa dapatkan data itu aman, ya, terus berguna. Dengan aman dan berguna, akhirnya orang juga percaya. Percaya apa? Percaya untuk menyimpan barang-barang di sini. Percaya bahwa ini juga bisa disimpan aset-aset di sini. Maka kalau kita ngomong blockchain, maka bukan hanya cryptocurrency di Indonesia yang lagi rame-ramenya nih ya sekarang, apalagi artis-artis nih pada ngomongin tentang NFT, ya kan. Tapi tidak hanya terbatas di situ aja, cryptocurrency, NFT, terus nanti masuk lagi ke metaverse, tapi ada hal-hal yang lain. Bahwa ternyata dengan teknologi penyimpanan seperti ini, maka semuanya bisa dimasukkan ke sini. Loh kok bisa? Kok bisa? Ya, kita harus lihat dulu dari evolusinya. Ya. Evolusinya, ya semua orang seperti tadi saya bilang di generasi pertama, ketika pertama kali muncul blockchain itu muncul sebagai produknya. Produknya apa? Namanya Bitcoin, ya, atau BTC. Ya. Itu semua orang yang nge-hype ya. Artinya semua orang dari awal dari 2009 sampai sekarang itu nilainya semakin naik, semakin naik, semakin naik. Kenapa? Ya itu balik lagi. Data disimpan aman, data tidak bisa dilakukan, itu menjadi berharga, itu menjadi menarik, dan kita bisa simpan aset di situ. Ya, itu pertama dengan Bitcoin. Tapi kalau kita lihat evolusinya, maka Bitcoin itu fungsinya cuma satu. Fungsinya cuma satu, yaitu apa? Untuk bayar-bayaran. Sistem pembayaran. Kalau mau dilihat nanti ada white paper-nya, cari saja di Google, white paper Bitcoin. Ada aslinya dalam bahasa Inggris, ada juga dalam bahasa Indonesia. Jadi bisa gampang dimengerti. Di situ dijelaskan bahwa si pembuat Bitcoin itu dia mau mengacu adalah membuat suatu sistem pembayaran elektronik dengan memanfaatkan peer-to-peer. Artinya kita semua di sini sama. Itulah yang kita kenal pertama kali sebagai produknya Bitcoin. Karena ini bagus, karena ini menarik, akhirnya semua orang niru. Ya. Niru nanti namanya banyak sekali, ada Mastercoin, Namecoin, Litecoin, segala macam ada. Ya kan? Tapi sama, semuanya adalah sifatnya cuma satu, fungsinya cuma satu, hanya untuk pembayaran. Nah, barulah ketika banyak orang melihat kan, terus ikutan, ya kan, di setiap blockchain Bitcoin, blockchain Namecoin, Litecoin, dan yang lain-lain, mereka mulai berpikir, oke, bagus, ya kan, bisa untuk bayar-bayaran seluruh dunia, cepat, dan segala macam, tapi pada dasarnya kok banyak blockchain sama aja. Sama aja apa? Gunanya cuma bayar-bayaran. Nah, seperti itu. Terus ada orang berpikir bahwa ada namanya nanti kita kenal dengan nama Vitalik Buterin, ya salah satu nama besar juga di dunia blockchain, muncullah dia dengan generasi kedua. Generasi kedua dia buat namanya adalah blockchain namanya Ethereum. Masih sama, dia mengacu pada Bitcoin yang pertama itu, teknologi sama persis, tapi dia menambahkan fungsinya. Menambahkan fungsinya adalah bukan hanya pembayaran saja di situ, ya, tapi dia menambahkan sesuatu yang namanya adalah smart contract. Dengan smart contract itu, maka semua orang itu bisa menyimpan datanya, tapi juga bisa membuat program di atas si blockchain. Ya. Itulah yang menyebabkan kenapa kok sekarang kita kenal banyak sekali aplikasinya di mana-mana.
kita bisa dengar namanya DApps atau Decentralized Application. Ya. Itu kita bisa lihat, misalnya kita carilah di Google DApps, ya. Atau salah satu websitenya adalah DAppRadar. Di situ kita bisa melihat berbagai macam aplikasi yang dibuat di atas teknologi blockchain. Karena sifatnya blockchain itu adalah, nanti kita kenal, ada sifatnya decentralized, bahwa dia tersebar, maka namanya pun, nama aplikasinya kita sebut sebagai decentralized application atau DApps. Nah itu terus ya, semakin orang berkembang, segala macam aplikasi bisnis ada, aplikasi tentang finansial ada, yang nanti berkembangnya ke arah yang namanya decentralized finance atau DeFi, berkembang juga ke arah token-token, ya NFT dan sebagainya. Bahkan ke games pun ada. Nah, terus perkembangannya adalah ke arah lebih besar lagi, dilihat oleh banyak ya. Ada juga yang membuat generasi kedua itu ada yang blockchain-blockchain yang lain, tapi ya itu kita lihat bahwa pembatasannya cuma ada dua fungsi ini. Terus datanglah seorang namanya Charles Hoskinson, ya sebenarnya dia juga terlibat dalam proyek Ethereum ini, tapi dia mengusulkan sesuatu yang berbeda. Dia melihat ada banyak hal yang bagus di generasi 1, generasi 2, ya termasuk bahwa sudah dimunculkan si smart contract ini, orang bisa bikin programnya sendiri, bisa disesuaikan dengan kebutuhannya sendiri, kan? Tapi memang harus diakui ada beberapa masalah. Ada beberapa masalah dengan keamanannya, ada masalah dengan skalabilitasnya. Skalabilitas itu nanti kita ngomong tentang bahwa sesuatu itu ketika dia membesar, namanya juga jaringan ya. Jaringan itu kalau misalnya orang suka, orang berasa bermanfaat, akan ikut, akan join, akan meramaikan di sini, membuat sesuatu di sini. Ya kan? Terus dia melihat bahwa, oh kok ada yang bermasalah di situ. Kok ketika dia membesar, kok jadi masalah, kok jadi lambat, kok jadi mahal. Ya, itu yang terjadi di generasi kedua di Ethereum ini. Makanya terus dia keluar dari Ethereum, dia membuat satu lagi yang baru, adalah si Cardano. Cardano itu menariknya adalah apa? Ya dia lihat apa yang kurang, apa yang bagus, dia inkorporasikan. Sistem pembayaran kepada smart contract-nya pun ada, tapi dia juga memperhatikan beberapa hal yang lain. Antara lain adalah scalability. Ya, gimana cara membesar dengan tenang, membesar dengan nyaman. Terus habis itu ketika kita melihat bahwa ternyata sudah banyak sekali ada blockchain-blockchain yang lain, kita pikirkan juga interoperability-nya di antara mereka. Supaya bisa ngomong. Karena pada dasarnya blockchain, satu blockchain itu adalah satu dunia sendiri. Dan semua yang ada di dalam hanya bisa dinikmati oleh orang dalam sendiri. Nah, si generasi ketiga, Cardano memikirkan untuk interoperability, supaya bisa saling ngobrol dengan blockchain-blockchain yang lain. Tapi yang menarik, kenapa kita ada di sini sekarang ini adalah bagian terakhir yang dipikirkan sama si Cardano, yaitu sustainability. Ya, mengingat bahwa ini adalah generasi ketiga, ada blockchain sendiri yang harapannya sudah dipikirkan semua dari awal, sistem pembayarannya ada, makanya muncullah si cryptocurrency-nya kan. Terus nanti akan ada smart contract, orang bisa bikin program-programnya sendiri. Terus kita sudah pikirkan tentang scalability-nya, interoperability-nya, kita harapkan supaya ya sudah, ini akan ada dan terus ada. Bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, sampai 5 tahun, 10 tahun, bahkan ketika Charles Hoskinson tadi sudah tidak ada lagi, atau mungkin kita yang sekarang tidak ada lagi sekarang, harapannya Cardano ini tetap berkembang. Tetap ada, 50 tahun lagi, 100 tahun, 200 tahun, who knows. Tapi harapannya terus ada. Nah, untuk seperti itu, maka kita harus pastikan bahwa ada sustainability-nya. Sustainability itu ngomong tentang bahwa ketika dunia berkembang, tahunnya nambah, maka kebutuhannya pun berbeda. Dan itu harus bisa disesuaikan. Disitulah sustainability. Artinya ketika orang mau memikirkan bagaimana caranya ya supaya ada kebutuhan A, kebutuhan B, kebutuhan C, gimana caranya itu diadakan di Cardano. Gimana itu diprogramkan di Cardano. Dan itu ya, makanya akan ada orang-orangnya, orang-orangnya. Ada orang-orang yang mengerti kemampuan teknisnya, punya kemampuan teknisnya, bisa memprogram. Tapi yang juga yang dipikirkan adalah tentang sustainability, itu adalah tentang dananya. Ya, orang sudah ada, sudah pintar, punya ide, tapi nggak punya dananya. Ya, makanya itu juga dipikirkan ke dalam si Cardano. Cardano itu lambangnya seperti ini, kalau dilihat di mana-mana ada seperti matahari ini ada bulatan-bulatan ya di sini.
Dan kalau kita kenal juga adalah nanti akan ada cryptocurrency-nya namanya EDA. Ya, EDA ya, ada kalau di Indonesia kita bilangnya EDA, ada tapi supaya nggak rancu ya, ada gitu kan. Tapi kita ngomongnya nanti kita level-levelnya pakai bahasa Inggris saja EDA ya. Nah, itu kalau simbolnya ya adalah ini. Seperti huruf A tapi ditambah coretan horizontal satu lagi. Ya, itulah ya, Cardano. Apa sih Pak hubungannya Cardano, Project Catalyst, Eastern Hemisphere sama si Cardano Indonesia misalnya? Nah, inilah kita menarik dari sini bahwa ketika Cardano itu punya program sustainability itu diwujudkan dalam namanya Project Catalyst. Project Catalyst itu pada dasarnya adalah kita mau mencoba di situ. Kita akan mulai dengan ini dulu ketika yang tadi itu ya, supaya kita terus berkembang, terus menyesuaikan dengan kebutuhannya kita apa sih komunitas ini, komunitas Cardano ini secara global kita butuhnya apa. Ya, maka akan dilihat dari sini, maka akan muncul namanya nanti project-project. Akan ada sebelum project itu jalan, maka akan ada proposal-proposal. Akan sebelum ada proposal, maka akan ada diomongkan tentang ide dulu. Idenya apa sih? Kita harus bikin apa sih? Kita harus nambah ini, nambah itu. Kita harus perbaiki ini, semakin lebih baik lagi. Nah, itu semua yang ada di Catalyst. Dan itu harapannya nanti akan menjadi project-project. Ya. Dan itu nanti dijalankan. Makanya kita butuh, Bapak Ibu sekalian di sini, peserta acara ini, supaya kita tahu, ini loh, ya, di blockchain Cardano, kita butuhkan orang-orang seperti Anda semua. Ya, seperti Anda semua untuk, yang tadi saya bilang, untuk punya ide. Ya. Karena Anda di dalam Cardano punya ide, oh seharusnya seperti ini, seharusnya seperti ini. Ya. Maka nanti kita akan bisa masukkan ide-ide kita itu di cardano.ideascale.com. Itu kita pakai platform itu. Ya. Jadi silakan kalau yang masih belum, silakan masuk saja ke cardano.ideascale.com. Nanti harus buat account supaya nanti kalau misalnya mau mengadakan ide atau mau berdiskusi itu ada di situ semua. Ya. Dan nanti akan dijelaskan oleh Om Dani bahwa ini kita sudah masuk ke tahapan ya. Nanti akan dibagi-bagi dalam Project Catalyst itu ada dibagi-bagi setiap 3 bulan sekali nanti adalah model fundingnya. Ya, di mana ketika kita punya ide, ya kita nanti diskusikan, siapa tahu nanti akan ada yang muncul, oh idemu bagus nih, ya kita nggak kenal nih, karena jaringannya seluruh dunia, global. Ketika dia ada ide, ya sudah masuk ke situ, ya kan? Yuk join yuk, atau juga mau ngerjakan ini, itu bisa. Dari situlah nanti bisa sama-sama bikin proposal. Dari proposal itulah nanti yang akan dikomentari, ya akan ada tambahan ya ide dari orang lain atau ada kritik atau apapun itu terjadi semua nanti di idea scale. Di idea scale barulah nanti ya ketika di idea scale itu sudah melalui perjalanannya nanti akan dijelaskan tahapan-tahapannya ya nanti akan sampai ke voting. Voting selesai, voting itu adalah dipilih nih, misalnya ada project, misalnya ada 1000 project, maka setiap peserta yang mempunyai EDA yang ada di dalam Cardano yang pegang EDA, mereka berhak untuk bisa ngevote. Oh, saya suka proyek ini, saya dukung. Nanti akan ada voting. Ketika sudah voting, akhirnya nanti akan terpilih proyek mana nih yang akan dinyatakan layak dan diberi funding. Ingat, nanti akan ada funding dari Project Catalyst itu supaya kita bisa menjalankan proyek kita. Jadi inilah sebenarnya kalau kita lihat tadi Eastern Hemisphere, Cardano hubungannya itu ya. Dari Cardano itu punya si Project Catalyst. Nah, ini adalah gerakan global. Karena Cardano itu adalah public blockchain dan dia sifatnya juga global. Seluruh dunia, semua orang bisa ikutan, semua orang bisa memiliki EDA-nya, semua orang bertransaksi secara global. Tapi yang menarik adalah ketika ngomongin tentang Project Catalyst yang global, ini semua pada dasarnya dalam bahasa Inggris. Maka muncullah ada beberapa orang ya merasa bahwa kok sepertinya Project Catalyst itu cuma didominasi orang-orang yang berbahasa Inggris, yang datang dari Western Hemisphere, belahan dunia bagian barat, Amerika, Eropa, Australia, seperti itu kan. Nah itu, terus bagaimana kalau kita ngomong ada ini sebuah proyek global, kok ada bagian-bagian tertentu yang nggak bisa ikutan?
mungkin nggak bisa ikutan karena bahasa Inggris, jadi udah malas dulu, nggak bisa lihat. Itulah yang dimunculkan. Maka ada beberapa teman-teman yang akhirnya membentuk namanya Eastern Hemisphere. Ya, karena fokusnya adalah ke Eastern Hemisphere, belahan dunia bagian timur, termasuk Indonesia, termasuk Vietnam, termasuk mungkin nanti juga ada Filipina, Singapura, semua yang berhubungan sama proyek global belahan dunia bagian timur. Jepang, Korea ada juga di sini. Nah, inilah kita sebenarnya mau berkumpul di sini untuk menjangkau dunia-dunia yang bagian timur, supaya paling tidak kalau memang masalahnya adalah bahasa Inggris, yuk kita solve. Gimana caranya? Semua materi coba ditranslate dalam bahasa Indonesia, bahasa Vietnam, bahasa Jepang, bahasa Korea. Supaya apa tujuannya? Supaya teman-teman di bagian belahan dunia bagian timur itu juga bisa mengerti bahwa ada ini, bisa mendapatkan kesempatan juga, bisa juga mempropose idenya, solusinya, supaya keadaan itu juga hidup di belahan dunia bagian timur. Nah, dari sini ya, kalau tadi saya sebutkan bahwa ada nanti dari Eastern Hemisphere Control, maka muncul juga ya, yang fokus ke Indonesia, itu nanti akan ada yang kita kenal sebagai komunitasnya adalah Cardano Indonesia. Komunitas Cardano Indonesia ini yaitu tadi orang-orang yang ada di belakang ini, orang-orang yang Eastern Hemisphere. Kita kenal tadi ada Om Yan Tirta, dia adalah salah seorang tokoh yang dari awal sampai sekarang ya dia berjuang nih, ya di mana-mana dia masuk forum segala macam dia cerita tentang ini. Hey Indonesia, yuk kita join, kita masuk di sini, kita dapatkan peluangnya di sini ya, supaya kita bisa terkenal lah, bisa gunakan peluang ini ya. Toh ya funding ya. Kalau kita masih punya ide bisa aja, tapi funding kadang-kadang kita gagal. Nah inilah yang bisa dikenakan. Ya. Jadi terus nanti akan ada juga Om Andreas Susilo, dia adalah Cardano Ambassador. Cardano Ambassador yang juga untuk menyebarkan bahwa kita punya Cardano, kita punya project ini, kita punya ini segala macam komunitas ini. Ya. Nanti akan ada dukungan juga dari tadi juga ada Om Dani, Om Syarbel yang menjadi pemimpin community advisor. Nanti ada salah satu bagian ketika project-project itu proposal itu di review, ya, dikomentari segala macam. Itulah yang nanti juga akan dijelaskan di akhir bagaimana kita bisa juga ikut untuk melihat proyek-proyek itu, menilai juga supaya kita pastikan bahwa proyek itu juga sesuai keinginan dari komunitas global. Ya, akan ada juga tokoh-tokoh lain yang mungkin jarang terlihat di layar. Ada misalnya Om Andre Cahyadi ada di situ yang dia giat juga ya mentranslate semua materi tentang tentang Cardano ya, dari blog, dari pengertian ini segala macam, dari apa sih Cardano itu, apa itu wallet, apa itu cara staking segala macam, dia paling giat di situ ya. Jadi inilah orang-orang Indonesia yang berkiprah di dalam Cardano Indonesia, bagian dari Eastern Hemisphere, supaya menjangkau kita semua yang ada khususnya di Indonesia. Jadi saya senang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian bisa ikut di sini ya, paling tidak mengenal dulu. Harapan saya nanti juga bisa berkiprah di sini, berkontribusi di sini. Mungkin juga nanti bisa menghasilkan ya, seperti yang tadi dijelaskan bahwa untuk jadi community advisor bisa mendapatkan hasil yang wah fantastis, hanya kerja dalam 1 minggu. Nanti akan ada penjelasan-penjelasan itu. Jadi pengenalan saya mungkin sampai di sini dulu. Anda semua sudah mengerti ya. Jadi hubungannya adalah Cardano punya Project Catalyst, ya kan. Terus di dalam Project Catalyst itu ada yang fokus untuk mengurusi bagian dunia, belahan dunia bagian timur, dan belahan dunia bagian timur itu salah satu negaranya adalah Indonesia. Inilah ada orang-orang Indonesia juga yang tergabung dalam komunitas Cardano Indonesia. Ya. Jadi kami semua menyambut Anda semua ke sini dan silahkan bergabung. Mau bergabung di komunitasnya, mau bergabung ke atas lagi Eastern Hemisphere atau ke Project Catalyst, tapi yang jelas kita adalah sama di sini semua mau memajukan Cardano ya, khususnya di Indonesia. Jadi mungkin itu perkenalan dari saya, akan dikenalkan lebih jelasnya tentang Project Catalyst ya, dan nanti akan ada, kita sudah masuk ke PAN 8
akan ada tahap-tahapannya, nanti akan mungkin disambung oleh Om Dania. Ya, saya kembalikan dulu waktunya ke Bu Ayu, silakan Bu Ayu. Terima kasih Om Andi atas penjelasannya nih mengenai organisasinya ya. Saya jadi ikut belajar di sini. Luar biasa ini. Sekarang kita langsung ke Om Dani. Ini beliau akan berbicara mengenai pengenalan timeline. Ya, jadi ada timeline Catalyst Fund 8 dan kita ini sudah sampai di tanggal mana dan di tahap mana. Itu yang paling penting. Om Dani, sudah siap? Ya, ya sudah. Silakan Om Dani, kita di-sharingkan informasinya. Ya, terima kasih Bu Ayu. Saya minta tolong Om Syarbil untuk share screen. Boleh diberi akses untuk share screen-nya? Brian yang punya akses co-host aja. Mungkin bisa minta tolong Robert untuk nambahin. Sebentar. Mungkin bisa dikirim filenya dulu atau di-share di sini biar dibuka oleh Bro Andreas. Ada udah saya coba rubah settingnya. Coba Bro Charbel, partisipan bisa share screen sekarang. Oke. Kita sudah kelihatan? Udah, thank you. Oke, udah. Sebentar. Oke, jadi sebelumnya selamat datang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Dani. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu Project Catalyst, dan tentunya sekarang kita berada di Fund 8. Oke, bisa lanjut. Oke, untuk agenda sekarang kita akan membahas tentang Project Catalyst itu sendiri, timeline-nya, kemudian mengajukan proposal caranya, dan yang terakhir adalah bagaimana kita join komunitas ini. Oke, next. Oke, jadi penjelasan singkat dari Catalyst itu, Project Catalyst merupakan wadah untuk komunitas Cardano menghasilkan ide-ide baru, inovasi maupun perbaikan seiring berkembangnya dunia blockchain tadi ke dalam ekosistem Cardano. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, Project Catalyst itu memiliki catalyst funding. Dalam setiap fund akan terdapat berbagai macam challenge. Challenge ini seperti kategori. Kemudian siapapun dapat mengajukan ide-ide menjadi proposal yang berkaitan dengan challenge dalam setiap fund. Lalu proposal yang sudah diajukan akan melalui proses review oleh community advisors. Lalu dari community advisors itu setelah menilai proposalnya akan direview kembali oleh veteran community advisor. Kemudian yang terakhir selanjutnya akan diadakan voting oleh komunitas untuk proposal yang layak mendapatkan funding. Jadi yang voting ini adalah pemegang yang punya di dompetnya masing-masing. Oke, next. Nah, terus gimana perbandingannya antara fund yang awal dengan yang sekarang? Sekarang kita berada di fund 8. Tentu saja perkembangannya sangat pesat. Jadi fund 2 itu ada di tahun lalu, awal tahun 2021 sepertinya. Itu dulu jumlah fundnya itu baru $250.000 totalnya. Dan sekarang fund size-nya sudah $16 juta. Dan itu berkali-kali lipat hanya dalam waktu 1 tahun. Kemudian jumlah member untuk yang mengikuti ini dari 50 sekarang menjadi 50.000. Lalu jumlah voters atau jumlah orang yang memiliki ADA dan berkontribusi untuk voting proposal itu bertumbuh jadi 50% dari yang dulu hanya 10%. Registered wallets-nya juga bertambah sangat pesat 50 kali lipat. Kemudian proposers-nya juga semakin banyak, sekarang ada 1.000 proposers. Dan community advisors bertambah jadi 1.000 orang lebih. Dan kemudian yang terakhir town hall participants itu juga bertambah 2 kali lipat. Oke, next. Kemudian untuk timeline-nya sendiri, kita sekarang tanggal 26 Februari, kita berada di proposal draft submission.
Jadi di sini buat teman-teman yang punya ide proposal untuk setiap kategori nanti bisa mengajukan proposal mulai drafting di Project Catalyst website-nya. Cardano.idscale tadi udah di-share di chat. Nah, setelah tanggal 3 Maret itu nanti bakalan ada proposal refinement. Jadi nanti jadi komunitas bakalan ada komentar, bakalan ada kritik dan saran untuk ngasih feedback ke proposalnya itu sebaiknya kayak gimana, kurang bagaimana, budgetnya kayak gimana gitu. Jadi budget proposal project-nya itu bisa dikasih masukan gitu. Lalu setelah itu sudah di-refine, sudah dikasih masukan, nanti ada finalisasi tanggal 10 sampai tanggal 17 Maret. Jadi dari situ proposal yang sudah dikasih feedback, proposer dikasih waktu untuk melakukan finalisasi proposal mereka. Kemudian tanggal 17 Maret sampai tanggal 24 itu ada proposal review. Nah, di sini itu adalah tugasnya para CA, Community Advisors. Yang saya itu waktu Fund 7, saya kontribusinya di bagian sini. Di bagian menjadi Community Advisors. Jadi di Community Advisors itu kita kerjanya itu melakukan review proposal yang sudah diajukan di Fund 7 kemarin. Jadi kalau yang sekarang Fund 8 ya. Jadi dari banyak proposal yang ada di beberapa kategori, kita pilih mana proposal yang mau kita berikan assessment, kita review. Setelah kasih review, nanti kita submit. Dan kemudian setelah kita submit, lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tanggal 24 Maret sampai tanggal 7. Itu ada assess QA. Di sini ada tempatnya untuk veteran community advisor. Veteran community advisor ini tugasnya nanti bakalan nge-review assessment yang ada di assessment yang telah diberikan oleh community advisor sebelumnya. Jadi assessment-nya bakalan dipilah sama veteran community advisor. Mana assessment yang bukan spam, mana assessment yang beneran kritik, mana assessment yang valid gitu ya. Setelah sudah di-assess, selanjutnya lanjut ke snapshot voting power in wallets. Oh, jadi ini untuk pemegang holder ada. Itu bakalan di snapshot walletnya tanggal 7 jam 11 UTC. Jadi walletnya di situ bakalan di snapshot powernya 600 untuk voting di tahap selanjutnya, yaitu governance phase. Governance phase itu tahap pemegang ada untuk melakukan voting project mana nih yang mau mereka dukung gitu. Dan voting powernya berdasarkan snapshot tanggal 7 April itu tadi. Yang terakhir adalah tallying. Tallying itu untuk tahap akhir ya. Untuk recap hasil Fund 8 ini gimana. Siapa yang mendapatkan vote banyak, siapa yang berhasil di funding, dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih itu untuk timeline-nya. Bisa lanjut. Next. Oke, sekarang kita tentang komponen yang ada di Project Catalyst atau Fund 8 ini. Ada siapa aja sih gitu. Yang pertama ada proposer. Proposer ini nggak selalu orang yang bisa membuat produknya, tapi orang ini tahu idenya itu mau buat apa gitu. Jadi kayak project manajernya gitu ya, yang punya ide. Kemudian yang mengerjakan itu barulah ada dari timnya, tim satu project proposal itu, yaitu implementernya gitu. Jadi misalnya saya membuat isinya dokumentasi hasil translate artikel-artikel yang ada di Cardano begitu. Jadi saya ngasih idenya, saya kumpulin timnya siapa aja, nanti baru diajukan proposalnya. Jadi seperti itu. Dan di sini ada 12 juta dolar dalam bentuk ADA untuk funding semua proposal ini gitu. Oke, next. Lalu selanjutnya ada community advisor. Jadi seperti yang saya terangkan tadi, community advisor itu yang menilai proposal yang udah disubmit di Project Catalyst. Dan di sini alokasi dananya itu $640.000 in AIDA.
Saya mau terangkan di sini Fund 7 kemarin itu alokasinya $320.000 in AIDA. Jadi dalam satu fund ini udah 2 kali lipatnya gitu. Jadi buat teman-teman yang mau kontribusi itu jadi community advisor itu lumayan banyak, dan kita butuh banyak orang jadi community advisor karena jumlah proposal juga semakin lama semakin banyak gitu. Lalu kemudian ada referrer. Ini jadi orang yang melakukan referral ke temannya untuk jadi proposer baru ke ADA gitu. Alokasinya $160.000. Yang terakhir, kemudian selanjutnya ada voter. Voter ini tadi yang punya ADA begitu ya, yang punya ADA di walletnya sendiri dan dia melakukan voting. Alokasinya $2 juta dalam bentuk ADA. Next. Kemudian untuk veteran community advisor, ini tadi yang melakukan penilaian terhadap asesmennya community advisor tadi. Alokasinya $160.000 in AIDA. Lalu yang terakhir ada challenge team. Challenge team ini jadi orang-orang yang bekerja untuk membuat challenges di dalam fund selanjutnya atau yang sedang sekarang ini. Jadi maksudnya dalam Project Catalyst kan nanti ada challenge, ada kategori sendiri-sendiri. Nah, di situ ada orang-orangnya yang melakukan gimana sih kategorinya yang bagus itu apa, challenge-nya selanjutnya apa, dan lain sebagainya. Itu ada $160.000. Next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Om Sherbil. Oke. Oke. Selanjutnya akan saya lanjutkan ini terkait mengajukan proposal di Fund 8. Jadi jika Anda punya ide dan tertarik untuk mengajukan proposal di Fund 8 ini, yuk kita cari tahu caranya. Jadi yang pertama, Fund 8 itu total ada 23 challenge dengan total pendanaan 20,3 juta dolar dalam ADA. Nantinya, seperti yang awal dibilang oleh Bro Andi tadi, semua proposal akan kita ajukan di Idea Scale. Jadi Idea Scale ini sebuah platform buat proses membuat proposal, mereview proposal, semuanya dilakukan di Idea Scale ini. Untuk yang pertama, fokus kita dari komunitas Cardano Indonesia ini ada di kedua challenge ini. Jadi untuk challenge pertama ada Grow East Asia, Grow Cardano dengan total funding $150.000 dalam ADA, dan yang selanjutnya di Scale Up Cardano's Community Hubs dengan total funding $500.000 dalam ADA. Tapi perlu diingat, misal kita ingin mengajukan proposal, nggak semuanya boleh diambil. Jadi setahu saya 10% maksimal untuk budget proposal kita sendiri. Jadi supaya proyek-proyek lain itu bisa mendapatkan funding. Untuk challenge berikutnya, ini untuk teman-teman yang developer atau ingin membangun di apps di ADA bisa masuk ke challenge-challenge seperti berikut: developer ecosystem, open source development ecosystem, DApps and integration, atau nation building DApps. Untuk yang unik, untuk di Fund 8 ini ada The Great Migration from Ethereum. Jadi kita bagaimana caranya tim di Cardano, kita komunitas Cardano ini mengajak untuk aplikasi atau proyek-proyek dari Ethereum bisa masuk ke ekosistemnya Cardano. Ini ada $500.000 untuk fundingnya. Selanjutnya ini yang unik lagi untuk cross-chain collaboration. Ini seperti yang di awal Bro Andi bilang terkait interoperability. Ini bagaimana kita bisa connect dan berkolaborasi dengan chain-chain lainnya. Untuk setahu saya, sudah ada Avalanche, Harmony, Polkadot juga beberapa sudah memberikan seperti ini ya, ingin masuk ke dalam ekosistem ADA. Untuk selanjutnya ada Cardano Scaling Solution.
ini jadi bagaimana caranya meningkatkan skalabilitas. Skalabilitas itu awamnya bagaimana transaksinya itu bisa lancar. Jadi supaya tidak ada transaksi macet di ekosistem Cardano. Ini juga ada open standards and interoperability. Selanjutnya, ini secara singkat saja saya jelaskan. Jika teman-teman tidak dari bidang teknologi, bukan dari teknik informatika atau tetapi ingin join untuk ingin kontribut di proposal ini, bisa. Mungkin teman-teman dari bisnis bisa masuk ke business solution ini. Untuk teman-teman dari tim kreatif mungkin bisa masuk ke FAM, Film and Media Creative Unite, atau teman-teman dari pemerintahan atau bisa melobi pemerintah terkait undang-undang, bisa masuk ke ini. Jadi supaya undang-undang di negara kita atau mungkin negara-negara lain itu bisa lebih friendly terhadap cryptocurrency. Mungkin teman-teman dari gamers atau developer gamers juga bisa masuk ke sini. Selanjutnya ini ada terkait community advisor improvement. Jadi semakin banyaknya proposal dan semakin banyaknya community advisor yang dibutuhkan, tentu harus ada improvement yang perlu dilakukan di dalam internal CA. Selanjutnya ada tentang Grow Afrika dan Grow India. Ini sama, sebenarnya masih dalam satu cakupan seperti Grow East Asia. Ini mereka dari tim Katalis menyiapkan untuk agar komunitas Afrika bisa membuat proposal dalam challenge ini, dan tim India bisa membuat challenge ini. Selanjutnya ada new member onboarding challenge-nya. Jadi bagaimana teman-teman yang ingin gabung di Katalis itu bisa cepat masuk, cepat paham, apa sih rules yang cocok, yang suitable untuk kita, untuk masuk di Project Katalis ini bisa dimasukkan ke proposal ini. Selanjutnya ini terkait DID, Accelerate Decentralized Identity. Ini awamnya sih kalau bagi kita yang awam nggak paham ini sebenarnya EKTP ya mungkin ya, tapi decentralized, dia disimpan dalam blockchain. Ini dari komunitas Indonesia untuk di Fund 7 kemarin ada lolos satu proposal yang mendapatkan funding, dan ini sedang tahap pengerjaan. Ini patut dibanggakan ini. Untuk selanjutnya ada self-sovereign identity, lalu ada improve and grow auditability. Jadi semakin banyaknya funding, proposalnya mendapatkan funding, semakin banyak kita juga harus cara auditnya gimana supaya kita bisa memastikan bahwa proposal ini tuh efisien, terdistribusi, dan transparan. Nah, untuk yang lain-lain mungkin bisa masuk, mungkin tidak ada proposal atau ide kalian yang tidak masuk ke dalam 22 challenge yang tadi, bisa masuk ke miscellaneous challenge lain-lain. Selanjutnya ini juga ada Fund 9 challenge setting, jadi ini memasukkan ide, Fund 9 usul dong untuk membahas ini challenge-nya, mungkin begitu. Mungkin saya akan menjelaskan singkat bagaimana cara mengajukan proposal di Idea Skill. Apakah screen-nya sudah beralih ke Idea Skill? Ya, sudah. Oke. Jadi ini tampilan dari Idea Skill. Tampilan Idea Skill ini kita pertama tentu perlu funding ya. Di sini kita perlu funding, mendaftarkan diri akun di Idea Skill. Selanjutnya ini ada active campaigns. Tadi yang saya jelaskan totalnya ada 23. Kita bisa lihat yang cocok di sini apa. Mungkin sebagai contoh kita ambil di Grow East Asia dan Grow Cardano. Nah, ini tampilannya. Sebenarnya dari semua challenge itu ada yang perlu diperhatikan. Yang diperhatikan paling penting adalah campaign brief ini.
kita harus membaca. Jadi inginnya di challenge ini itu sepertinya apa sih sebenarnya? Lalu key matrix-nya apa sih? Sukses yang dilihat itu seperti apa sih dari tim di Cardano? Ini kita perlu baca. Pastikan bahwa ide kita ini sesuai dengan yang diinginkan dari tim Katalis. Lalu kita bisa masuk ke idea. Nih, mungkin dari kita bisa melihat ide-ide dan proposal dari tim lainnya. Ini dari tim Indonesia, ada yang dari Vietnam, ada yang dari Jepang. Kita bisa ngintip dulu untuk proposalnya seperti apa. Lalu kita bisa, ketika kita sudah yakin bahwa ini adalah tempat kita mengajukan proposal, kita bisa klik submit your idea ini. Jadi kita tinggal sudah disiapkan dari platformnya Idea Scale ini sudah disiapkan untuk kolom-kolom untuk mengisi. Jadi ide kita apa judulnya, problemnya seperti apa, lalu solusinya seperti apa. Mungkin teman-teman nanti setelah ini bisa ngintip ke Idea Scale. Ketika semua kolom ini sudah diisi, kita bisa melakukan submit. Gitu sih. Singkatnya seperti itu. Tapi jika ini dari teman-teman ada yang mau mengajukan proposal, lebih baik bisa dibantu oleh komunitas di Indonesia. Jadi seperti Eastern Town Hall, Eastern Town Hall atau dari komunitas Cardano Indonesia bisa membantu membuatkan proposal dengan lebih baik. Oke, selanjutnya wait, gitu. Misal ya, ini teman-teman nggak punya ide, tapi ingin mendalami komunitas ini. Jadi kok menarik ya komunitasnya ya, ini Cardano Indonesia nih. Boleh nggak sih, saya nggak punya ide, saya belum mau ngajuin proposal, tapi boleh nggak sih saya join ke sini? Boleh, tentu saja. Jadi saya dan Bro Dani itu dari awal, mungkin berawal dari curious-nya ya. Ini komunitas ADA ini kok sebenarnya unik ya. Jadi kami dari curious itu penasaran, lalu kita deep dive. Kalau dari saya sendiri deep dive-nya itu di Cardano, karena sebenarnya Cardano itu proof of stake, jadi staking. Jadi awal-awal saya staking di Binance, mungkin teman-teman juga awal-awal staking di Binance. Tapi sejatinya stake yang benar itu harus delegate koin ada kalian ke stake pool operator. Mungkin di Indonesia itu ada beberapa stake pool operator yang saya kenal. Ada stake pool Cardanesia, ada stake pool Kawan, mungkin ada yang lain beberapa. Nah itu saya mulai masuk ke situ, mulai interaksi dengan teman-teman yang lain, lalu mulai join webinar seperti ini, lalu, nah ini selanjutnya setelah kita deep dive, pasti nanti akan ada kesempatan. Ini waktu saya kesempatan itu diberikan oleh Bro Yan saat itu. Jadi saya diberikan, yuk jadi community advisor mau nggak? Oke, seru nih. Awalnya saya langsung ikut aja nih, tapi ternyata community advisor itu, seperti yang Bro Dani bilang tadi, ada alokasi dana untuk menjadi community advisor. Berarti menjadi CA di komunitas ini itu dibayar. Dan itu yang menariknya. Jadi kita juga memberikan kontribusi di Katalis, di komunitas Cardano, dan kita juga menerima bayaran sebagai CA itu. Apakah CA aja? Sebenarnya banyak, semuanya tadi kan dijelaskan di awal, menjadi proposer dibayar, menjadi veteran CA dibayar, mungkin jadi pengurus komunitas juga dibayar. Nah, setelah ingin join ke komunitas ini, yuk kita nanti bisa kontribusi yang lebih di komunitas kita ini. Gitu. Mungkin selanjutnya ini bisa dilanjutkan dari Bro Yan terkait Eastern Hemisphere Town Hall-nya ini.
Thank you, Mas Arbel, Mas Dani, sama Mas Oke. Andi. Sebenarnya saya Yan, saya dari Eastern Town Hall Indonesia. Yang disampaikan oleh Mas Andi di awal itu sebenarnya sudah mencakup ya tentang apakah Eastern Town Hall itu. Jadi bahwa memang betul seperti Mas Andi bilang, teman-teman kita yang dari global mereka ngelihat kok dikit banget ya yang proposal dari Indo. Saya sendiri juga gemes karena teman saya juga banyak yang developer dan saya sendiri juga tahu bahwa kita nih sebenarnya nggak kalah kok sama mereka. Itu yang dorongan utama saya, gimana caranya biar ngajakin teman-teman Indo itu biar yuk nyobain dulu yuk, bahwa sebenarnya di sini tuh kita bisa kok selain kontribusi kita bisa kayak ide kita itu terwujud, selain kayak ide terwujud kita juga bisa kasarannya dapat cuan ya. Mungkin kan saya suka ngeliat tuh di Telegram orang-orang selalu mikirnya cuan dari ide tuh dari trading mulu. Nah itu saya juga di satu sisi saya kasihan gitu bahwa sebenarnya ADA itu lebih dari itu, bahwa ADA itu hanya cryptocurrency dari sebuah blockchain Cardano, dan blockchain Cardano itu seperti dijelaskan oleh Mas Charbel, Mas Andi itu lebih banyak dari yang kita duga. Nah, Eastern Town Hall itu adalah semacam sister dari Town Hall pusat, Town Hall global. Di Town Hall global seperti Mas Andi jelaskan itu untuk negara-negara di barat, sedangkan untuk Eastern Town Hall itu untuk yang di Eastern Hemisphere, Jepang, Korea, Singapura, dan seterusnya. Yang bikin kayak kenapa kok Eastern Town Hall itu menjadi satu wadah yang penting, karena yaitu tadi dia itu adalah kayak kakak adiknya dari Town Hall. Nah, Town Hall sendiri itu adalah project langsung dari Project Catalyst. Project Catalyst itu adalah project langsung dari Cardano. Project Catalyst itu adalah titik mula dari fase akhir perkembangan Cardano, yaitu Voltaire, soal governance. Project Catalyst itu adalah titik mula dari tata kelola di Cardano. Nah, mungkin teman-teman yang udah gabung baik di Cardano Indonesia maupun di Eastern Town Hall itu suka ngeliat ada program DAO nih yang kayak menerjemahkan dapat kompensasi atau sharing artikel dapat kompensasi. Itu tujuannya bukan untuk hanya untuk onboarding, tapi itu tujuannya untuk melatih soal tata kelola, tujuannya untuk mendapatkan data soal tata kelola. Semua data itu nanti muncul satu apps yang namanya Marketplace for Bounties, dan itu adalah Marketplace for Bounties itu adalah semacam kerja sambilan yang dibayar. Kalau teman-teman tahu Fiverr, nah itu kurang lebih Marketplace for Bounties itu adalah Fiverr. Dimana kalau seumpama ada project A, kita ambil contoh ini deh, project SundaeSwap. Project SundaeSwap mereka butuh satu developer, graphic designer, terus admin. Nah, mereka nanti menaruh pekerjaan-pekerjaan itu di Marketplace for Bounties. Dan itu semua, sekali lagi, itu adalah bagian dari governance dari Cardano, tata kelola Cardano soal DAO. Eastern Town Hall itu semacam ditunjuk nggak langsung untuk mendukung semua program itu. Jadi semua program itu bukan murni dari kayak berasal dari Eastern Town Hall, tapi itu adalah hasil koordinasi, hasil ngobrol sama semua komunitas. Sebaiknya gimana ya biar kita nih mempersiapkan diri menuju ke tata kelola Cardano, ke fase terakhir dari Cardano, si Voltaire itu. Nah, itu semua adalah semua saling nyambung. Jadi Eastern Town Hall itu nggak berdiri sendiri. Malahan Eastern Town Hall itu hanya kayak ini, kayak apa ya, kayak semacam buat ngebantu komunitas kayak Cardano Indonesia. Jadi Cardano Indonesia semisal Mas Yan, tolong dong mikirin gimana caranya biar proposal kita ini gampang tembus, atau Mas Yan, gimana dong kasih saran soal budget ini kayaknya kisi-kisinya harus gimana, atau marketing si proposalnya harus sama siapa.
Nah, itu fungsi dari Eastern Town Hall seperti itu. Jadi Eastern Town Hall itu bukan kayak wadah, tapi dia itu lebih kepada kayak springboard bagi semua teman-teman dari Indonesia untuk muncul. Seperti Kardan Indonesia. Kardan Indonesia kolaborasi dengan Eastern Town Hall, akhirnya kita sama-sama tumbuh. Nah, kata kuncinya yang lain yang perlu teman-teman tahu soal Eastern Town Hall dan Cardano dan Kardan Indonesia, itu semua adalah tentang kolaborasi. Jadi kita nggak bergerak masing-masing, kita saling ngebantu, dan ya thank God hingga sekarang kita terus bertumbuh. Ada Bro Dani, ada Mas Dani, ada Mas Charbel, terus muncul Eastern Catalyst School yang itu dipimpin oleh Mas Dani sama Mas Charbel, dan Cardano Indonesia sendiri terus tumbuh dengan workshopnya. Nah, itu adalah yang ingin dibantu Eastern Town Hall. Nah, salah satu kenapa di Fund 8, kenapa kayak ini juga menjadi judul dari AMA kita kali ini, itu adalah kenapa kans kita itu semakin besar untuk tembus di Fund 8. Itu Eastern Town Hall. Jadi salah satu membernya itu adalah Felix. Felix itu kalau semua nanti teman-teman makin terlibat, itu Felix ada di semua komunitas Cardano. Nah, Felix sudah membantu Eastern Town Hall dengan membuat namanya kategori Grow East Asia, Grow Cardano. Di Grow East Asia, Grow Cardano ini, siapapun yang mengajukan proposal, selama itu udah kayak kita mentoring atau kayak mendapat ACC dari Bro Andrea, dari Mas Andreas, atau dari saya, atau dari siapapun anggota Eastern Town Hall, itu validasi terhadap proposal kalian itu semakin tinggi. Karena orang tahu bahwa, oh, ini orang udah melewati kayak semacam penyaringan awal nih dari komunitas Eastern Town Hall. Itu adalah faktor pertama yang membuat kans siapapun yang memasukkan proposal di Grow East Asia Grow Cardano itu menjadi semakin besar. Kans kedua yang membantu teman-teman yang mengajukan proposal itu adalah diizinkannya Eastern Town Hall itu muncul sebagai co-proposer, sehingga menambah bobot ke proposal kalian. Udah kalian itu bikin proposal di Grow East Asia Grow Cardano, terus ada co-proposer Eastern Town Hall, itu semakin menambah validity, keabsahan dari proposal itu. Sehingga pas voter kayak browsing macam-macam voter, terus mereka lihat Grow East Asia Grow Cardano, mereka lihat nih, wah gila nih proposal nih, udah kayak di vetting, istilahnya Indonesia itu apa ya? Di vetting tuh kayak diakui Eastern Town Hall. Nah, itu mereka akan cenderung lebih percaya karena voting itu selain kayak ada unsur menarik, mereka juga harus melihat ada tanda-tanda awal dari awal baca sekalipun bahwa si proposal ini memang paten nih, ini bisa dipercaya nih. Nah, faktor ketiga yang kenapa kans untuk memasukkan proposal di Fund 8 itu semakin besar itu karena diskusi Eastern Town Hall mengenai delegators representative. Jadi di Eastern Town Hall itu ada yang saya sebut komunitas Jepang. Nah, komunitas Jepang ini karena Cardano itu pertama kali meluncur itu di Jepang, mereka mempunyai voting power yang sangat tinggi. Eastern Town Hall itu ada semacam, saya nggak mau bilang benefit ya, tapi ada semacam kayak natural power yang sekarang akhirnya diberdayakan. Dengan adanya co-proposer Eastern Town Hall, komunitas dari Eastern Town Hall termasuk dari Jepang akan melihat bahwa proposal teman-teman ini oke, saya bisa percaya ini. Dengan 3 faktor itu adalah 3 faktor yang akan membuat kans proposal teman-teman itu semakin besar. Tapi nggak bisa hanya seperti itu saja. Perlu juga guidance dari teman-teman Cardano Indonesia. Di Cardano Indonesia itu ada kolom di mana teman-teman itu nanti dibantu sama teman-teman Cardano Indonesia, Mas Andreas, Mas Dion, Mas Jordi, dan semuanya. Itu gimana caranya biar kalian nyusun proposal tuh oke. Gimana caranya kalian biar masuk
ke komunitas yang lain itu seperti apa. Nah itu mungkin selanjutnya bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Andreas. Terima kasih. Oke, mungkin bisa ke slide berikutnya dulu. Halo, selamat sore, selamat malam teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Andreas. Saya Cardano Ambassador untuk Indonesia. Saat ini juga merangkap jadi pengurus Eastern Town Hall dan juga Cardano Indonesia, membantu Bro Yan juga. Nah, jadi sebenarnya apa sih Cardano Indonesia itu? Awalnya kita tuh hanya orang-orang yang aktif di komunitas Cardano global dari Indonesia. Terus kita ngeliat visi kita sama, terus kita coba aja bikin komunitas untuk membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman di Indonesia. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah join, bisa cek, itu link tree-nya. Ada Telegram kita, Discord, kita juga punya GitHub, apalagi ya, kita ada Cardano Forum, Bahasa Indonesia juga. Jadi teman-teman yang tertarik untuk belajar mengenai Cardano, punya pertanyaan lebih, bisa langsung join ke situ, nanti kita bantu. Yang tadi sebelumnya ada link tree juga untuk Eastern Town Hall Indonesia juga. Nah, bedanya apa sih Cardano Indonesia dan Eastern Town Hall Indonesia? Kalau Cardano Indonesia lebih membantu teman-teman untuk menjawab pertanyaan teknis, seperti gimana sih cara beli EDA, gimana cara bikin wallet, gimana blockchain itu apa, kemudian teman-teman mau staking seperti apa, terus kayak ada project-project baru di di ekosistem Cardano, seperti DEX, MinSwap, native token, NFT, itu kita bisa jawab dan ada workshop-nya. Nah, untuk teman-teman, kalau pengen ikut workshop Cardano Indonesia, itu setiap 2 minggu sekali. Yang berikutnya ada pengenalan mengenai blockchain dan juga pengenalan mengenai Cardano di tanggal 6 Maret. Bisa join juga di meetup-nya Cardano Indonesia. Silakan diklik link-nya, join aja. Nanti kita ada Zoom meeting-nya. Kemudian kalau Eastern Town Hall sendiri seperti yang tadi Bro Yan udah jelaskan, Bro Andi udah jelaskan, dan teman-teman Dani dan Charbel juga sudah jelaskan, itu kita lebih ngebahas gimana cara kita dari Indonesia untuk bisa ikut aktif berpartisipasi di governance atau tata kelola Cardano. Nah, gimana caranya sebagai proposer, sebagai community advisor, sebagai voter, minimal seperti itu. Nah, apakah ada slide berikutnya lagi atau ini udah slide terakhir? Oke, mungkin bisa balik dulu. Nah, jadi buat teman-teman yang baru join, dan masih pasti akan ada banyak pertanyaan dari teman-teman, bisa ditanyakan di sesi Q&A berikutnya. Intinya, kita di Fund 7 kemarin, dari Indonesia kita mengajukan 4 proposal. Dari 4 proposal ini, 3 tembus. Salah satunya adalah proposal dari Cardano Indonesia sendiri, dari tim kita, untuk bikin workshop. Jadi kalau teman-teman punya ide, misalkan, oh saya mau translate atau melakukan terjemahan, nggak ada dananya, teman-teman bisa mengajukan di melalui proposal ini, kemudian kita akan bantu teman-teman untuk membuat proposal yang baik seperti apa. Nah, untuk teman-teman yang juga tertarik untuk dapat kerja part-time atau dapat duit sebagai CA, punya kemampuan bahasa Inggris yang cukup, kemudian bisa melakukan assessment. Nah, itu kita 2 minggu lagi akan ada workshop juga dari pakai bahasa Indonesia, gimana cara menjadi community advisor. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan di chat, atau kita bisa masuk ke sesi Q&A. Terima kasih. Saya balikan lagi ke Mbak Ayu. Terima kasih, Mas Andreas. Ini menarik sekali ya. Tadi sudah ada banyak info dari Mas Dani, Mas Charbel, Pak Yan, dan Mas Andreas. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa langsung saja ditanyakan. Sekarang kita mulai membuka diskusi untuk Q&A. Dan nanti mungkin Mas Andreas atau Mas Andi, mungkin saya bisa dibantu ya. Nanti akan ada 5 pertanyaan terbaik. Dan mereka nanti akan mendapatkan apresiasinya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, belum ada pertanyaan. Saya sebenarnya ingin menambahkan sedikit. Ini pengalaman saya baru seminggu yang lalu ya. Jadi tadi dari infonya Bro Charbel, Mas Charbel, itu di sini ada tentang film dan media ya. Jadi bisa dibuatkan proposal juga ya mengenai film dan media. Ini tuh menarik banget Mas Charbel, karena seminggu yang lalu saya itu memandu acara, menjadi moderator juga. Jadi ternyata seniman kita tuh sekarang juga udah masuk ke blockchain. Mereka memang maksudnya di NFT ya.
Jadi para pelukis itu sekarang mereka itu lebih senang untuk jadi karyanya itu dipajangnya itu di NFT seperti itu ya. Jadi mereka bukan lagi melukis sesuatu yang bisa dipajang di dinding dan memenuhi seluruh dinding ya, dinding ruangan. Cuman sekarang sudah lebih mereka tuh memang mainnya di NFT. Dan katanya itu memang hasil karyanya lebih banyak terjual, seperti itu sih. Iya, seperti itu. Oke, Mbak Ayu. Ya. Oh ya, sorry, motong. Silakan. Iya. Ya. Dan itu memang kemarin juga kami memang pamerannya itu ada di Jogja. Cuman banyak peminat pelukis NFT itu yang datang khusus dari Jakarta untuk kemudian melihat lukisan-lukisan NFT. Jadi mereka sekarang disebutnya adalah seniman NFT. Seperti itu ya. Jadi memang luar biasa ya blockchain ini memang masuknya ke masyarakat itu seperti itu. Baik. Bagaimana tadi Mas Andreas? Sudah ada pertanyaan ini ya kayaknya ya. Broyan ngangkat tangan. Silakan Broyan dulu. Oh ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Mas Abdul Razak Baihaki. Saya bacakan ya. Terima kasih atas kesempatannya sudah izinkan bergabung pada sesi sore ini. Izin bertanya, bagaimana konsep Decentralized Autonomous Organization diimplementasikan di komunitas Cardano, terutama komunitas Cardano Indonesia? Terima kasih. Nah, ini mungkin saya jawab dari sisi komunitas Cardano ya Mas Abdul Razak ya. Seperti tadi saya sebutkan, kita memang belum 100% decentralized autonomous organization, tapi kita menuju ke sana. Jadi DAO itu adalah bagian terakhir dari fase perkembangan Cardano, yaitu Voltaire. Nah, salah satu yang kita mulai itu adalah 2 program, yaitu satu program itu adalah menerjemahkan berkompensasi. Itu programnya itu sering kita woro-woro di Discord sama Telegram. Jadi kurang lebih programnya adalah bagaimana kita melibatkan komunitas itu untuk melakukan pekerjaan menerjemahkan yang seharusnya itu dilakukan oleh seorang penerjemah, kita bagi-bagi ke komunitas. Program kedua itu adalah program Bounty Iteration for Indonesia. Kalau saya nggak salah ingat, kalau Bounty Iteration for Indonesia sendiri itu adalah program gimana caranya kita menggantikan posisi seorang community manager. Seorang community manager itu kurang lebih kayak admin di tele, admin di Discord. Itu kan mereka ada tugasnya tuh, ada KPI, mereka harus sering melakukan interaksi dengan member, mereka harus sering sharing soal dokumen. Nah, itu adalah 2 program DAO dari Eastern Town Hall. Kalau dari Project Catalyst sendiri, kalau dari Cardano sendiri ya, Project Catalyst sendiri itu adalah DAO tersendiri. Jadi di Project Catalyst itu ada yang namanya juga Catalyst Circle. Itu adalah sebuah usaha menuju sebuah DAO juga. Jadi fungsi dari Catalyst Circle itu adalah mendengarkan suara dari komunitas, dan itu nanti mereka akan berkumpul dengan Project Catalyst untuk mewujudkan suara dari komunitas itu. Yang digantikan di sini itu adalah tidak diperlukannya seorang karyawan tetap dari Cardano atau Project Catalyst untuk melakukan hal itu. Kurang lebih seperti itu Mas Abdul Razak. Terima kasih. Silakan Bro Andi. Ya, nyambung dengan jawaban dari Mas Yan tadi ya. Artinya seperti ini Pak Rozak, kebetulan saya kenal ya dengan Pak Rozak ini ya. Jadi apa yang kalau di komunitas Cardano secara global ya itulah ya Project Catalyst itu. Kalau bisa dilihat kan bahwa kita mau kemana nih ya ke depannya ya. Bagian dari sustainability-nya. Kita mau kemana ke depannya? Ya, bahwa kita mau ada proyek-proyek apa nih? Ya, itu kita dengarkan dari komunitasnya. Komunitas mau bikin apa sih kan gitu. Semua orang bisa majukan di situ ya sebagai kontraktornya kan, bahwa mereka juga bisa akan ada proyek-proyek. Setelah itu ketika suatu saat ya setelah didiskusikan di forum-forum ya di off-chain itu nanti kita akan bawa ke voting ya. Di voting itulah maka semua peserta, semua komunitas, semua anggota yang ada di Cardano ya, syaratnya apa? Syaratnya adalah pegang EDA, pegang cryptocurrency-nya, maka mereka punya hak untuk memilih
Yang mana nih dari sekian itu tadi saya bilang mungkin ada kalau harapannya mungkin sekitar 1.000 ya di funding ini, maka dari 1.000 itu yang mana ya. Kalau tadi dijelaskan sama Mas Syarbel adalah ada kategori-kategorinya semua, ada challenges-nya, maka nanti di setiap challenges itu disesuaikan juga ya. Yang mana nih yang boleh jalan, yang mana tidak ya. Dari DAO-nya jalannya seperti itu. Dari situ nanti begitu sudah dapat voting-nya sudah ditetapkan ya. Nanti memang bukan semua yang akan ikut menang dalam proposal ini. Pasti ada juga yang menang, ada yang dapat funding, ada yang enggak. Tapi yang untuk dapat funding, ya udah setelah mereka dapat ditentukan sebagai pemenang, mereka akan di-funding. Terus juga akan ada monitoring ya, bahwa proyek ini terus berjalan sampai nanti delivery. Ya, seperti itu mungkin tambahan dari saya. Baik, terima kasih Mas Andi. Ini ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama adalah dari Rasa Jiwa. Mungkin bisa dibantu teman-teman, Mas Andi atau Pak Ian, mungkin atau Mas Andreas barangkali. Dana Treasury itu kayak yayasan ya? Nah, ini mungkin mau dijawab terlebih dahulu. Ya, saya jawab terlebih dahulu. Ini tadi Bro Dion juga udah bilang, mungkin untuk yang baru join, mungkin bingung ya, dananya kok gede banget, itu dananya datang dari mana sih? Nah, itu dana untuk Project Catalyst ini datang dari treasury-nya Input Output Global dan juga Cardano Foundations. Mereka mengalokasikan sebagian ada mereka untuk funding project ini. Selain itu juga dari mereka kan punya EDA-nya ini di staking atau di delegasi. Nah, reward dari delegasi itu juga masuk ke treasury lagi. Selain itu dari biaya transaksi yang teman-teman lakukan. Kalau teman-teman melakukan pengiriman ada dari satu wallet ke wallet lain, atau misalkan minting NFT atau apapun, pasti ada biaya transaksinya. Transaksi ini masuk juga ke treasury-nya Cardano juga. Nah, itu dananya dari situ. Mungkin bisa menjawab seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Andreas. Masih ada lagi nih pertanyaan dari Koni Amelia. Mungkin bisa dibantu dijawab juga. Ketika proposal kita sudah di-approve, siapakah tim yang akan mengerjakan proposal kita? Nah, ini dia. Pertanyaan yang cukup menarik. Silakan. Oke, saya jawab juga. Kalau proposal misalkan sudah di-approve di akhir fund, misalkan kayak di fund 7 kemarin, proposal dari Cardano Indonesia sudah di-approve dan akan dikasih funding batch awal, kayak gitu. Nah, tim yang mengerjakan siapa? Nah, koordinator atau proposer yang mengajukan proposal di awal itu harus membentuk suatu tim. Jadi dia sebagai koordinator harus antara bisa hire freelancer atau bisa juga kontak teman-teman di komunitasnya yang memiliki keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan dari proyek tersebut. Nah, itu koordinator yang akan mengurusnya. Silakan Bro Andi kalau ada tambahan. Ya, mungkin kalau saya tambahkan itu menyambung dari tadi penjelasannya Mas Syarbel, ya, ketika kita mau mengajukan proposal, maka itu akan ada proposal itu ya, layaknya proposal, maka kita juga akan tuliskan di situ idenya apa, ya kan? Pertama itu idenya apa, terus habis itu nanti kita akan juga jelaskan, oh dalam ide ini kita akan jalankan ide ini untuk berapa lama. Berapa lama itu juga dijelaskan bahwa oh tahapan-tahapannya misalnya minggu pertama apa minggu kedua atau mungkin bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga dan segala macam, ya kan? Terus nanti kita juga ada target-targetnya bahwa targetnya kita mau dapatkan apa minggu pertama atau bulan pertama, ya seperti itu seterusnya. Dan juga selain itu ya bahwa kita juga harus ada idenya. Habis itu kita juga tahu bahwa kita akan mengerjakan apa di situ. Setelah itu kita juga harus tahu siapa sih tim kita. Ya. Timnya, jadi kalau tadi bisa juga seperti Mas Andreas bilang, bahwa ketika kita sudah menang, nanti kita akan bisa hire juga. Ya. Itu bisa kita bilang di dalam proposal kita. Atau lebih baik adalah ketika kita mau menangkan si voting dari para voters, itu juga kita jelaskan. Seperti halnya kalau kita punya project-project blockchain di luar sana, ya, maka kita jelaskan juga, oh ini saya, misalnya ya dengan Bu Koni di sini, terus habis itu saya punya tim loh. Saya mau mengadakan misalnya di bagian film dan media. Oh misalnya saya punya project untuk berapa bulan ke depan itu kita akan menghasilkan misalnya ada 12 video atau film tentang Cardano atau apapun itu. Ya. Terus kenapa harus pilih saya? Karena saya punya tim. Karena saya sendiri ada misalnya sutradara, ya kan. Terus saya punya aktor-aktornya, saya punya tim yang mengerti tentang Cardano, ya. Nah itu bisa dijelaskan di situ. Jadi
orang-orang nanti begitu masuk ke fase masuk fase penilaian, maka akan dilihat juga. Salah satunya adalah feasibility. Feasibility itu ngomong tentang apakah mungkin dilakukan. Apakah mungkin dilakukan pertama idenya itu dalam waktu itu dan oleh orang-orang yang ada di situ, ya kan? Artinya ketika melihat bahwa oh ini tentang proyek film, terus yang bergabung di dalam proyek itu adalah ada sutradara, ada aktor, ada orang yang mengerti tentang Cardano, dan ada yang mungkin makeup artist atau apapun itu, ya. Jadi ada editornya juga, ya udah kan orang jadi lebih percaya. Mungkin syukur-syukur ditambahkan juga bahwa oh misalnya ini sutradara sudah pengalaman berapa tahun, sudah punya film yang mendunia atau apapun, ya itu akan lebih masuk akal. Tapi seperti Mas Andreas bilang tadi, bisa saja dibilang bahwa nanti dengan dana, misalnya kita majukan dana $10.000, itu nanti $500 kita akan untuk hire editor, misalnya kayak gitu. Ya. Jadi bisa dijelaskan nanti ketika di bagian proposalnya. Terima kasih Bro Andri untuk tambahannya. Oke. Mungkin Mbak Ayu ada pertanyaan lain? Ya. Baik, masih banyak sekali nih Mas Andreas, kayaknya ini memang karena tertarik ya, semua tertarik ya dengan informasi ini. Lagi dari Mas Abdul Razak, izin bertanya kembali, keuntungan menjadi voter itu hanya sebatas hak untuk memilih proyek yang perlu funding atau ada keuntungan lainnya? Terima kasih. Mungkin bisa dibantu dijawab oleh siapa? Oke, ya, saya jawab singkat aja. Karena kalau voter itu sebenarnya ada reward-nya juga, tapi saya terbuka aja. Reward sebagai voter itu kecil. Saya bisa bilang mungkin cuma 1 AIDA. Emang kalian untuk sekali voting itu perlu registrasi 0,17 sampai 0,23 AIDA, tapi reward-nya jujur aja kecil menurut saya. 1 AIDA sampai 2 AIDA. Nah, tapi teman-teman tetap harus berpartisipasi sebagai voter. Kenapa? Teman-teman harus ngebantu proposal-proposal dari kawan-kawan kita di Indonesia maupun di Eastern Town Hall, biar proposal-proposal yang bagus itu bisa dipilih dan didanain oleh IOG maupun Cardano Foundation. Jadi komunitas Cardano secara global akan mendapatkan impact yang bagus ke depannya dari proposal-proposal yang bagus ini. Jadi komunitas semakin berkembang seperti itu. Jadi tetaplah menjadi voter, meskipun reward-nya hanya 1 atau 2 EDA, tapi kalian ngebantu masa depan Cardano untuk menjadi lebih baik. Semoga menjawab. Siap, terima kasih, Pak. Baik. Okay. Mungkin ada tambahan sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Mungkin bisa langsung masuk ke pertanyaan berikutnya aja, Mbak Ayu. Baik. Ini masih ada dari Ivan Fernandez, jika sudah masuk ke era blockchain dan full DAO untuk transaction fee di Cardano, apakah akan tetap masuk ke Cardano Foundation? Apakah ada rencana penurunan transaction fee? Seperti itu, Mas Andreas. Mungkin bisa dibantu. Mungkin Bro Ande mau ngejelasin Babel fee kah? Atau Bro Dani? Oke, ya, saya coba jawab aja. Pertanyaan Bro Divan. Kalau udah masuk era Voltaire dan full DAO, transaction fee akan selalu masuk ke pool. Itu dan akan masuk ke, akan dibagi-bagiin kan ke stake pool operator juga. Itu yang menjadi reward kalian. Jadi ya, transaction fee akan tetap ada. Nah, apakah ada rencana penurunan transaction fee? Yes, ada. Nah, itu yang lagi dibahas atau yang sedang dikerjakan oleh IOG juga. Ada Babel fee dan lain-lain. Teman-teman bisa baca aja artikelnya di blognya IOHK, IOHK. Nah, di situ ada penjelasannya. Tapi kalau implementasinya kapan, itu belum tahu. Semoga menjawab Bro Divan. Atau mungkin Bro Andre Cahyadi ada inputan soal Babel fee atau ada kapan rencananya? Oke. Mungkin ada tambahan jawaban barangkali dari Mas Andri, dari Pak Ian? Oke, nggak ada. Mungkin bisa lanjut dulu. Tidak ada ya. Baik. Ya. Ibu Ayu, ini ada pertanyaan yang ketinggalan dari Mas Wibi. Oh, ketinggalan. Bentar ya.
Saya Sudah di bacakan aja. atas ya? Iya, sudah di atas Ya. sepertinya ya pertanyaannya. Ya, saya bacakan ya Ibu Ayu ya. Iya. Ini Silakan, dari Pak, ya. ada pertanyaan dari Mas Wibi, misalnya mengajukan proyek dan lalu didanai. Ternyata setelah implementasi terdapat kendala segala macam yang akhirnya tidak bisa dilanjutkan. Bertanggung jawabnya bagaimana ya? Ini jujur ini pertanyaan bagus banget ya. Karena saya sendiri belum ada konteks yang saya melihat bahwa ada proposal itu sampai 100% gagal. Rata-rata yang terjadi kalau semua mereka kayak ada halangan, itu selalu IUG itu datang untuk kayak nanyain kalian butuh bantuan apa. Jadi ketika kalian itu lolos funding sebagai proposal, kalian itu ada laporan ke IUG tiap minggu progresnya sampai mana, terus ada kendala apa, bisa dibantu apa. Karena ya mungkin karena sistem itu ya, mungkin karena ada pelaporan seperti itu, proposal itu setahu saya rata-rata selalu tembus. Tapi again, saya nggak tahu 100% situasinya. Ini kebetulan untuk saat ini itu Mas Andreas dan Cardano Indonesia tuh sendiri mereka menjadi koordinator. Koordinator yaitu tadi yang terlibat dalam pelaporan soal progres proposal. Mungkin ada insight dari Mas Andreas? Saya tambahin dulu ya. Jadi untuk setiap proposer yang di funding seperti Bro yang tadi bilang dan kawan-kawan juga bilang, itu dia kan menjadi koordinator. Ada kan satu orang dari timnya yang menjadi koordinator. Nah, koordinator ini dia setiap 2 minggu sekali sekarang itu harus laporan ke IOG dan harus ngisi Google Form formulir progresnya sudah sampai mana. Nah, pertanyaan bagus dari Bro Wibi. Itu budget nggak langsung dikasih lump sum di depan. Misalkan kita minta 10.000 US dollar, itu kan dibagi. Misalkan durasi kita proyeknya 6 bulan atau 1 tahun. Nah, itu akan dibagi. Di depan memang dikasih agak sedikit lebih besar, tapi setiap kali kita ngasih laporan progres, kita udah mengeluarkan suatu berapa persen atau milestone-nya tercapai, kita akan dikasih dana berikutnya lagi. Nah, memang ada, saya baca juga, beberapa proyek yang terhenti. Kenapa? Biasanya antara susah mencari developer, atau misalkan dia lagi sakit, nah itu proyeknya memang nggak apa-apa, berhenti dulu, dia bisa bilang ke IOG, saya ada problem di sini, IOG akan coba bantu, tapi kalau proyeknya belum maju, dia nggak akan dikasih dana berikutnya lagi dulu, seperti itu, sampai dia progresnya maju dulu, kayak gitu. Nah, mungkin ada tambahan dari Bro Wibi, silakan. Langsung aja buka mic. Lebih ke itu sih, Bro Andre. Misal kalau yang udah ada cukup lama juga kan Bro Andre, mungkin ada histori yang dari sisi global sampai ini ada satu project, satu tim udah segala macam tetap nggak bisa, ada pernah case seperti itu nggak sih, atau selama ini yang diajukan dari teman-teman Project Catalyst itu jalan semua? Mungkin ada histori atau gimana? Oke, saya coba cek. Ini kebetulan saya koordinator. Saya dikasih list dari Fund 1 sampai Fund 7 kemarin. Itu semua list dananya dan mereka trackingnya seperti apa. Kasih saya waktu 5 menit untuk ngecek, terus saya akan balik lagi. Mungkin bisa ke pertanyaan berikutnya dulu. Thank you. Maaf kalau merepotkan lo. Yes. Silakan Bro Andi. Ya, mungkin sambil nunggu Bro Andreas ya untuk ngecek itu. Tapi kalau kita lihat, kalau kita yang tadi sudah dijelaskan sama Mas Dani tadi, adalah ada tahapan-tahapan di sini. Jadi begitu ada proposal, itu tidak begitu saja langsung kita di funding kan. Pertama itu dulu. Jadi nanti akan ada tahapan-tahapan. Kalau kita lihat tadi, mungkin bisa di-share juga nanti dari Mas Syarbel tentang tadi ya tahapan-tahapan Fund 8 tadi. Itu kita mulai dari ideation. Nah, ideation itu nanti ditunjukkan di dalam si forum di Idea Scale tadi. Di Idea Scale itu nanti akan ada banyak komentar itu di situ. Komentar kadang-kadang juga komentarnya pedes juga. Artinya itu apa itu, project apa itu, kayak gitu kan. Kayak gitu ya. Jadi jangan kaget ya, bisa jadi seperti itu ya. Artinya ketika ada ideation, barulah nanti di situ ada masukan, ada kritik atau apapun ya. Ada yang bagus, ada yang jelek ya. Ada juga yang iri kadang-kadang ya. Sempat kemarin kita lihat bahwa oh ini kok proyeknya sama di kategori yang sama di daerah yang sama. Itu mereka saling berebut bisa sampai seperti itu. Oke, ya. saya udah temu nih. Oke, saya sebentar aja Bu Andre ya. Artinya ketika sudah sampai di situ nanti baru dia ketika sudah masuk draft submission, proposal ya kan, baru nanti akan ada dikomentari. Itu kalau bisa dilihat itu ada 1, 2, 3 minggu sampai nanti proposal review, proposal finalization, ya kan.
Nah itu nanti istilahnya akan ada banyak komentar, banyak ini segala macam, masukan, artinya orang pun juga akan melihat. Ketika ada voting, itu akan jelas kelihatan bahwa orang merasa ini benar atau enggak sih. Biasanya setelah melewati yang seperti ini, maka akan ada muncul bahwa, oh proposal itu di-voted, dan voting itu cukup valid ya, Bro Andreas ya. Silakan Bro Andreas dilanjut. Oke, saya coba share screen dulu ya. Gimana nih cara share? Oke, saya pindah ke sini dulu. Oke, apakah kelihatan share screen saya? Ya, kelihatan. Apa nih? Project Catalyst ya? Project Catalyst Funded Projects Reporting. Oke, jadi kalau teman-teman lihat, ini udah ada si IOG dia nge-recap semuanya dari yang project yang udah komplit apa aja. Nah, kita coba lihat dari Fund 2. Di Fund 2 tuh, kalau teman-teman lihat, itu setiap bulannya mereka tuh dikasih budgetnya berapa persen nih. Dikasih. Kalau merah ini artinya nggak dikasih. Nah, ini kalau yang komplit itu udah biru. Pending ini artinya dia udah dikasih budget semua. Remaining-nya nggak ada. Cuman dia masih on progress. Karena mungkin project-nya setahun atau bisa 1,5 tahun. Kurang lebih kayak gitu. Kalau kita lihat di Fund 3, ada sih project yang di pause. Pause ini mungkin karena mereka mengalami masalah. Ini udah dikasih mungkin setengahnya, masih sisa 17.000 US dollar. Mungkin orangnya lagi sakit atau dia lagi ada problem. Nah, itu di pause dulu. Biasanya sih pending ini bukan yang nggak jalan ya. Pending ini maksudnya masih in progress kayak gitu. Mereka udah di funding. Sejauh ini saya nggak ngelihat dari semua fund ada yang gagal. Moga-moga nggak ada. Tapi baru tadi satu aja di pause. Sisanya masih pending aja. Kalau udah komplit, artinya misalkan dia hanya 3 bulan atau 2 bulan udah kelar, kayak gitu. Jadi sejauh ini saya belum melihat ada yang sampai gagal, baru tadi satu doang, pause. Dan nggak tahu sih reason-nya apa. Semoga, ya Bro Andri silakan. Oke, kurang lebih kayak gitu. Saya stop share. Saya balikan lagi ke Bayu. Baik, terima kasih Mas Andreas. Ini masih ada pertanyaan lagi. Setelah itu mungkin nanti saya bisa dibantu Mas Andreas atau Pak Andi untuk 5 pertanyaan terbaik. Pertanyaan yang paling akhir adalah, wah berarti sebagai CA juga harus cek LinkedIn ya? Mungkin bisa dibantu dijawab. Ya, oke. Mas Andreas. Ya. Jadi gini, sebagai CA itu satu, kalian harus ngecek. Tadi kan ada tiga hal yang harus dicek. Impact, scalability, visibility ya. Nah, itu salah satunya adalah visibility. Apakah tim yang mereka bangun atau tim yang mereka susun itu beneran bisa? Apakah orangnya itu beneran ada? Atau misalkan perusahaannya itu beneran ada? Cara ngeceknya salah satunya adalah mereka harus mencantumkan LinkedIn mereka atau Twitter mereka. Mungkin pernah bikin project. Jadi mereka orang-orang yang ngajuin proposal harus punya kredibilitas juga untuk bisa dicek. Jangan sampai kita dikasih budget, terus kabur aja. Seperti itu. Oke, nah itu juga yang tadi Bro Charbel terus di chat. Mereka biasanya harus punya GitHub, terus tempat mereka laporan untuk bisa ngasih tahu progress project mereka seperti apa. Kalau kita dari Cardano Indonesia, kita bikin GitHub, kita bikin project board, bisa dilihat siapapun, kita ada meeting reguler, terus ada note to land, terus kalau udah workshopnya kelar, kita kasih recap, summary seperti itu, dan ada recordingnya juga. Jadi harus jelas dipertanggungjawabkan ke publik. Silakan Bro Andi. Masih angkat tangan? Mute. Ya, mungkin ada bantuan ini dari Mas Charbel atau Mas Dani nih, pengamani gimana ketika mereview project-project yang paling ya, ketika mereka menjadi ini ya, community advisor, bagaimana? Apakah silakan melihat sampai ke link-nya dan segala macam? Silakan. Oh iya. Oke, kalau dari saya sendiri kemarin jadi community advisor baru pertama kali itu di Fund 7. Itu jadi kalau saya sendiri, saya lihat proposalnya yang pertama, timnya itu kayak gimana. Jadi timnya itu dijelaskan dengan baik atau enggak, profilnya ada atau enggak gitu, dan track recordnya terbukti atau enggak. Jadi misalnya kayak ada proposal mau buat website komunitas gitu. Nah nanti di dalamnya timnya siapa sih yang ngerjain?
ini ada orang ini dan LinkedIn profilnya ini gitu. Nah, selain dari itu ada 3 kategori tadi, yaitu yang seperti dijelasin Mas Andreas, ada impact, visibility, sama auditability. Impact-nya itu tentang tujuan dari proposal ini bakalan sesuai, sejalan atau enggak sama kategori proposal, kategori katalis project-nya ini, fund-nya ini. Terus yang kedua, visibility, itu kira-kira project ini bisa nggak sih dikerjain, bisa diimplementasiin atau enggak sih gitu. Terus yang terakhir, auditability, itu tentang apakah proyek ini bisa kita awasi atau transparannya kayak gimana gitu, supaya bisa dilihat sama komunitas atau dilihat sama IOG-nya ya, untuk melihat perkembangannya sampai mana gitu. Jadi kalau dari saya gitu, kemarin dapat 30 proposal, jadi bebas sih. Kalau jadi CA, mau menilai berapa proposal itu bebas, kayak 1 atau 2 proposal boleh. Saya kemarin seminggu dapat 30 proposal. Oke, mungkin lanjut bisa pengalamannya Mas Syarbil. Oke, mungkin melanjutkan juga cara menilai proposal yang legit apa enggak itu gimana sih? Mungkin tadi dari Bro Dani sudah disampaikan. Kalau saya tambahannya dari dana. Terkait uang itu semua orang pasti akan sensitif pasti terkait uang. Jadi misal mungkin lihat alokasi fundingnya di challenge ini itu cuma 500.000, tapi kenapa orang ini minta 250.000? Itu udah nggak benar ini pasti. Kita harus cari tahu apa aja sih. Pasti dia menjabarkan kan. Kalau dia tidak menjabarkan, udah pasti coret. Dia nggak benar dia. Maksudnya dia tidak menjabarkan, ini bisa jadi buat yang lain-lain gitu. Kita nggak tahu. Terus mungkin yang sepele-sepele mungkin ada dicantumkan kalau terkait kita akan hire software engineer gitu dengan gaji segini. Kita bisa ngecek di internet tuh pasti ada ya, kayak Glassdoor gitu, dia untuk range salarinya software engineer itu berapa sih per jam gitu. Dan ini proyeknya akan dikerjakan berapa lama, kan bisa dilihat kan. Kita nanti bisa kalkulasi juga kasar aja. Kalau misal masih masuk ke hitungannya, oh ini legit sih, masih masuk hitungan, berarti kita oke, benar, hitungannya masih masuk, proposalnya masih benar. Nanti bisa kita ngecek yang lain-lain. Kalau dari saya fokus pertamanya pasti dari uangnya dulu. Karena kalau sebagai bapak-bapak mengatur uang itu harus bener lah. Kalau uang nggak diatur, kalau uangnya nggak diatur benar-benar, udah nanti semua proyek pasti akan terbengkalai itu pasti. Mungkin dari yang lain bisa menambahkan. Oke, saya tambahin dikit aja tadi. Bagus tadi yang Bro Syarbil bilang. Mungkin misalkan budget dari challenge kategorinya 500.000. Dia minta 250.000. Tapi kita, ini saya lihat dari sisi VCA ya. Mereka tadi Bro Dani Syarbil udah ngejelasin sisi mereka dari CA. Kalau sebagai veteran community advisor, kita juga harus melihat ini sebenarnya proyeknya bagus atau enggak. Kalau proyeknya memang bagus dan mereka memang butuh dana besar, kita harus bisa ngasih feedback ke mereka. Oke, kalian minta budget 250.000. Emang itu wajar dan layak karena emang proyeknya mungkin besar. Tapi harusnya mereka pecah menjadi 3 fase. Jadi kan satu fund tuh 3 bulan. Mereka bisa pecah aja nih, kayak minta 50.000 di fund 7, ntar pecah lagi 80.000 di fund 8, pecah lagi di fund 9. Jadi proyeknya berkesinambungan, jangan langsung minta lump sum gede di awal. Itu kita kasih feedback juga, komen ke proposernya untuk tolong di fund berikutnya, kalian bikin aja nih, jadi 4 fase, 5 fase, atau 3 fase, dan dibagi-bagi menjadi beberapa fund. Jadi ini inputan juga buat teman-teman yang mau jadi proposer dan butuh budget gede, tolong dipecah-pecah aja. Atau kalian bisa pecah-pecah jadi ke beberapa kategori yang berbeda, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Andreas. Yang lain, ini Pak Ian ya, mungkin Pak Ian mau menambahkan sedikit? Bukan menambahkan, tapi ini ada pertanyaan yang, ya menambahkan, tapi untuk pertanyaan yang ada di chat, jadi dari Mbak Koni Amelia, dia menanyakan ke Pak Andre, jadi kita ada kesempatan untuk mempresentasikan proposal kita. Ini menambahkan dari jawaban Mas Andre, itu nama
acara, itu sebenarnya ada acara khusus untuk mempresentasikan proposal itu namanya Idea Fest. Idea Fest itu yang biasa melihat itu adalah teman-teman kita yang ada di waktu barat, yang kayak kayak Amerika, kayak Eropa, Italia, dan yang bagian Western Hemisphere. Tapi di satu sisi, di Eastern Town Hall, kita juga ada yang namanya Idea Fest Reels. Nah, itu yang melihat, itu yang teman-teman kita dari Jepang, Korea, Australia, New Zealand. Jadi ada dua kesempatan. Proposer yang mengambil kesempatan untuk tampil di dua-duanya, itu biasanya kans untuk mendapatkan voting itu juga lebih besar. Kurang lebih gitu Mbak Koni. Semoga ini semakin menjelaskan. Thank you. Baik, terima kasih Pak Yan. Teman-teman, ini mengingat waktu ya yang sudah hampir menuju pukul 18. Jadi sekarang kita langsung saja mengumumkan siapa sih yang mendapatkan pertanyaan terbaik. Kalau dari Pak Andi sendiri, Pak Andi sudah ada 3 ya, Pak Andi ya. 3 yang pertanyaan terbaik. Yang pertama adalah dari Pak Wibisono Utomo. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Wibisono. Kemudian yang kedua dari maaf ini saya kurang tahu pakai ini Bapak, Ibu atau apa, Rasa Jiwo. Selamat untuk pertanyaan terbaiknya. Kemudian yang ketiga adalah Mbak Koni Amelia. Nah ini masih kurang 2 lagi nih. Mungkin siapa bisa membantu saya, Mas Andreas atau Pak Yan nih barangkali. Pak Yan, silakan. Pak Yan, silakan Pak Yan. Boleh, Yang mana nih? ini ada pertanyaan dari Mas Divan yang menurut saya keren banget, yang sempat saya juga bingung. Itu soal yang jika sudah masuk ke era Voltaire dan full DAO untuk transaction fee di Cardano, itu bagus banget pertanyaannya. Berarti masih kurang satu lagi, mungkin Mas Andreas ada ini pertanyaan yang bikin bingung. Mungkin Bro Dani atau Bro Charbel, silakan. Saya tadi Bro Wibi udah ya. Mungkin Bro Dani atau Bro Charbel, silakan. Atau Bro Yan lagi. Ya, sambil menunggu ini masih ada satu pertanyaan lagi nih ternyata dari Mbak Koni Amelia ya. Pertanyaan terakhir tadi disebutkan semua tim harus mempunyai LinkedIn. Yang dimaksud tim ini adalah tim inti ya. Berarti proposernya tidak harus satu orang saja, tapi juga bisa sebuah tim ya. Mungkin bisa. Oke, saya coba jawab dulu sambil sementara Bro Yan mencari pertanyaan yang lain. Nah, terima kasih Mbak Koni untuk pertanyaannya, bagus juga. Ini proposer itu bisa nggak hanya satu orang, tapi bisa juga ada co-proposer juga atau co-submitter juga. Jadi waktu kita masuk ke Idea Scale, proposer utama submit, dia bisa add juga account-account co-submitternya dia. Jadi udah misalkan punya tim nih, nah itu masukin aja 1 atau 2 atau 3 atau mungkin 4 atau 5 bisa juga. Nah itu kalau bisa ya tim intinya atau core timnya harus punya LinkedIn atau setidaknya data di mana emang beneran orangnya nyata kayak gitu, bukannya bikin tim bong-bongan untuk minta dana terus cabut, seperti itu sih. Oke, semoga menjawab. Baik, terima kasih. Ya, Bro Andi, silakan. Iya. Oh, Mas Yan ada masukan dulu mungkin? Oh, enggak, silakan. Oke, kalau saya sih sebenarnya nyambung yang tadi dijelaskan sama Mas Yan. Kenapa sih kok kita mau gabung ke Eastern Hemisphere Town Hall atau ke komunitas Cardano? Ya, pertama adalah ketika kita join di sini, maka kita punya beberapa teman yang sudah punya pengalaman di sini, ya, yang sudah tembus ya. Silakan yang sudah tembus angkat tangannya di situ. Angkat tangan siapa yang sudah tembus, ini ada beberapa di sini, ada Bro Andreas di sini juga sudah, ada siapa lagi yang Bro Dion juga sudah tembus ya. Jadi ada teman-teman yang sudah tembus di komunitas Cardano Indonesia proposalnya. Jadi kita bisa belajar dari situ ya. Juga mungkin tadi yang dijelaskan oleh Mas Yan, kenapa sih kok kita mau join ke dalam komunitas ini, supaya paling tidak kita kenal dan kenal dengan yang lain, supaya kita juga tahu, bisa kita saring juga siapa sih ini, ya kan? Dan ada kemungkinan ketika ngomongin tentang tadi pertanyaan dari Bu Koni tadi, ketika ngomong tentang co-proposer, ya, seringkali ya kita bisa juga munculkan itu adalah komunitas-komunitas, nama komunitas.
Artinya ketika kita juga yang dari Indonesia kadang-kadang juga kita masuk juga dari komunitas Eastern Town Hall, ya. Jadi artinya ketika co-proposalnya itu bisa masuk dari komunitas, itu bisa menaikkan lah kalau bisa bilang ya, mendongkrak, ya paling tidak orang tahu, oh ini ternyata didukung sama komunitas tertentu, ya, itu bisa juga dimasukkan. Jadi co-proposal bisa lebih dari satu, bahkan bisa juga dari orang-orang komunitas. Mungkin itu tambahannya. Oke, terima kasih Bro Andi, terima kasih Bro Yan. Saya balikan ke Mbak Ayu. Baik, terima kasih. Pak Yan, sudah menemukan belum satu orang lagi untuk yang menjadi pemenang? Yang pertanyaan tersusah, Pak Yan. Pertanyaan Mas Abdul Razak soal DAO itu juga bagus. Mas Abdul Razak, baik. Selamat untuk para pemenang. Sekali lagi kepada Rasa Jiwa, kemudian kepada Mbak Koni Amelia, kemudian kepada Mas Ivan, Bapak Abdul Razak, kemudian Divian Fernandes tadi ya, kemudian ada Pak Wibisono Utomo. Selamat kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian mohon saya di-share untuk info email atau WA untuk kami hubungi lebih lanjut mengenai apresiasinya. Terima kasih. Sepertinya karena waktu ini sudah 5.56 ya di sini ya. Saya nggak tahu kalau Mas Andreas di Jerman jam berapa nih? Jam 11.56. Jam 11.56, baik ya. Karena juga sudah waktu yang sudah hampir menunjukkan pukul 18, maka sudah saatnya ya sekali lagi akan kita tutup. Sebelumnya mungkin ada kata penutup dulu nih. Nah, selalu ada kata penutup. Mas Andreas, mungkin ada kata penutup nih buat kami-kami, mungkin barangkali seperti saya yang masih newbie di Cardano, seperti itu. Ya, baik. Apa nih Mas, kata-kata semangat nih? Terima kasih kawan-kawan semua udah datang di acara meetup hari Sabtu ini. Buat teman-teman yang masih baru, tetap semangat aja, belajar aja terus. Kita juga semua mulai dari dasar. Dan di sini ada banyak teman-teman yang ahli, udah mengerti di masing-masing bidangnya. Kalian bisa join di Telegram grup kita, Eastern Town Hall Indonesia maupun Cardano Indonesia, dan maupun Discord. Kita akan bantu teman-teman untuk mengerti lebih dalam lagi. Dan ya, jangan takut untuk tanya. Selalu join aja workshop kita kalau ada waktu. Dan saya mau mengucapkan terima kasih juga untuk semua pembicara hari ini. Dan congrats juga untuk semua teman-teman yang pertanyaan terbaik. Silakan kontak Mbak Ayu untuk kita kirimkan apresiasinya dalam bentuk ada. Terima kasih. Saya serahkan ke Bro Yan. Ya, paling ini, saya pengen kayak explore siapapun yang mau kayak, karena saya sendiri, saya pengen mulai fokus untuk pengembangan komunitas negara lain. Saya pengen memberikan posisi saya sebagai Community Development Indonesia itu kepada siapapun yang mau. Dari kemarin saya nyari pengganti, cuman sampai sekarang itu saya belum dapat. Jadi kalau semama kayak ada yang tertarik atau pengen tahu ngapain aja sih, terus apakah dapat kompensasi, itu bisa bisa kontak saya di Telegram di Eastern Town Hall. Sebentar saya share kontaknya. Ya, itu silahkan diklik, itu ntar ada semua ada semua linknya. Saya tetap nggak kemana-mana, saya tetap ada di Eastern Town Hall, cuman saya pengen mulai fokus ke negara-negara lain, itu aja. Jadi ya betul, regenerasi, siapapun yang tertarik, itu pasti saya bimbing sampai kalian bisa berdiri sendiri dan berlanjut regenerasi mungkin ke negara lain, atau kalian pengen regenerasi sendiri juga monggo. Enggak deh Bro Dion, pushing. Paling itu dari saya, thank you. Baik, terima kasih Pak Yan. Seperti itu. Kemudian mungkin dari Pak Andi. Nah, Pak Andi sekarang nih. Pak, apa nih Pak kata penutup untuk Sabtu hari ini? Ya, terima kasih, terima kasih. Jadi mungkin yang dari tadi kita omongkan adalah ini adalah suatu kesempatan. Jadi silahkan bergabung, ya. Silahkan kita gunakan peluang ini yang sudah disediakan, termasuk fundingnya dan apapun itu, ya. Tadi kalau bisa dibilang dari Mas Yan bahwa ada cuan, ada peluang untuk menghasilkan sesuatu, silahkan digunakan, ya. Terus nyambung dengan dari Mas Andreas tadi adalah bahwa ya,
kalau kita mau mulai sesuatu, kalau kita mau belajar tentang sesuatu, mulai saja dulu, belajar saja dulu. Dan lebih enak adalah belajar itu ketika ada temannya. Jadi yang mau saya tekankan di sini adalah inilah komunitas kita ya yang fokus membantu ke arah Indonesia. Kenapa tidak digunakan ya? Dan di sini kita juga udah ada beberapa yang sudah berpengalaman ya, dari sisi proyeknya sudah berpengalaman, dari sisi menilai proyeknya juga sudah ada tadi ya, ada Dani, ada Mas Syarbel, ada yang lain-lain lagi di sini yang tentang blockchain, tentang cryptocurrency, ada orang-orang yang hebat ya seperti Mas Dion, ada juga Bro Caliburn, ada juga yang lain-lain lah. Jadi silakan join aja. Tadi sudah di-share berkali-kali sama Mas Andre Cahyadi. Mas Andre Cahyadi juga penggiat juga. Ya, kalau tadi nggak pernah kelihatan mukanya, tapi infonya mengalir terus. Jadi, yuk bergabung. Ada teman-teman di sini ya. Jangan takut, jangan ragu-ragu. Ya, kalau nggak ngerti, nggak punya tim, silahkan. Ya, gabung dulu, ngobrol dulu, baru kita bentuk proposal. Ya. Di tahun di Fund 6 kita belum ada yang tembus. Fund 7 kemarin berapa tuh yang tembus? 3 atau 4 ya? 3 ya yang tembus ya. Semoga kita bisa di angka 10 ke atas ya, belasan ya untuk Fund 8 ini ya. Jadi sekali lagi kata penutup dari saya, silakan yuk kita belajar bareng-bareng, kita majukan Cardano, kita majukan Indonesia. Ada teman-teman yang di sini. Mari. Terima kasih Mas Andi. Wah, harusnya hal-hal positif kayak gini yang menjadi viral ya, jadi bukan hal yang negatif ya. Baik, Mas Dani, Mas Syarbel, tolong dong kata semangatnya atau kata penutup untuk hari Sabtu tanggal 26 Februari ini. Terima kasih. Siapa dulu, Mas Syarbel dulu atau Mas Dani dulu? Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir di sini. Kalau dari saya sendiri, saya sebagai CA gitu dari yang kemarin, baru pertama kali join dari CA Fund 7 itu, jadi saya nggak langsung semerta pertama kali tahu terus langsung tahu semuanya itu kayak gimana cara kerjanya. Jadi memang bertahap. Jadi kalau saran saya sendiri, kalau ada teman-teman yang mau join jadi CA, nanti bisa nanti kan dibayar gitu kan ya dari Cardano-nya. Itu pertama bisa mulai join komunitas Telegram-nya aja. Nanti di situ perlahan-lahan gitu belajar bareng gitu sama teman-teman. Soalnya di situ kalau ada yang bingung mau tanya apa gitu langsung dijawab biasanya. Jadi untuk CA sendiri juga demikian, caranya jadi CA kayak gimana sih, terus bayarannya berapa gitu. Kayak tadi di chat sudah ada juga yang kemarin bayarannya. Jadi ya gitu aja kalau dari saya. Jadi engage aja di community Indonesia. Kita semua ada di situ. Jadi kalau ada yang bingung pasti bakalan dijawab. Oke. Selanjutnya menambahkan juga kalau teman-teman tertarik tadi yang kita sampaikan bergabung ke komunitas kita, untuk mungkin teman-teman yang di bidang non teknologi ingin bergabung juga. Saya sendiri sebenarnya bukan dari teknologi bidangnya, saya dari mesin, tapi saya deep dive dan tertarik untuk join ke komunitas ini. Hasil pun juga dibayar menjadi CA kan. Mungkin teman-teman kalau ada yang di sini ingin bergabung, mungkin 2 minggu lagi bisa join. Nanti kita bisa berbincang-bincang tips dan triknya bagaimana, potensi cuannya seperti apa, apakah nantinya bisa hidup dari penghasilan ini, mungkin nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Semoga tertarik partisipan di sini. Sampai ketemu di 2 minggu ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dani dan Mas Syarbel untuk kata-kata penutupnya. Mungkin tadi Mas Syarbel bukan dari teknologi mesin ya. Baik, ini adalah sebuah sharing yang sangat menarik, yang sangat insightful. Saya sendiri juga ternyata banyak belajar. Terima kasih untuk Pak Ian sudah menarik saya ke komunitas ini. Jadi acara ini akan kita adakan setiap 2 minggu sekali, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tadi ada yang bertanya, boleh nggak sih ini kapan lagi sih diadakan acara seperti ini? Setiap 2 minggu sekali akan ada acara seperti ini. Kita akan sharing-sharing informasi lebih lanjut mengenai apa itu Cardano dan bagaimana itu proyek Catalyst seperti itu. Karena mengingat waktu juga yang sudah pukul 18 lebih dan tadi pemenang juga sudah diumumkan. Terima kasih juga untuk kontaknya, nanti Pak Ian saya akan segera share
untuk kontak-kontak pribadi mereka seperti itu. Kalau begitu, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah join di sesi Ask Me Anything pada tanggal 26 Februari 2022. Sampai bertemu 2 minggu lagi bersama dengan saya, Ayu Kusuma. Selamat sore. Oke, terima kasih. Terima kasih.